Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul meskipun melalui media video ini. Tak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Haikal Siu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi dalam akhlak tasawuf, yaitu tasawuf membersihkan hati menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita masuk ke pembahasannya. Teman-teman, ketika teman-teman mendengar kata tasawuf, mungkin sebagian orang itu berpikir bahwa tasawuf itu adalah sesuatu yang rumit begitu, sesuatu yang sulit dimengerti begitu teman-teman. Ya, hanya dipelajari oleh para ulama ataupun untuk orang-orang yang hidup di lingkungan pesantren begitu. Tetapi teman-teman, yang teman-teman harus ketahui bahwa tasawuf itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari begitu teman-teman. Nah, kenapa saya bilang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari? Mari kita bahas lebih lanjut. Jadi, teman-teman itu harus mengetahui dulu apa itu tasawuf, ya. Apa itu sebenarnya tasawuf? Jadi secara bahasa, tasawuf itu memiliki beberapa pendapat mengenai asal katanya. Ada yang mengatakan bahwa tasawuf itu berasal dari kata suf yang artinya bulu domba, karena pada masa dahulu kala itu para sufi itu hidup sederhana dengan memakai pakaian dari bulu domba begitu teman-teman. Ada pula yang mengatakan bahwa tasawuf ini berasal dari kata safa yang artinya itu bersih atau suci begitu teman-teman. Nah, makna ini menunjukkan bahwa tasawuf itu bertujuan untuk membersihkan hati dari berbagai penyakit begitu teman-teman, seperti sombong, iri, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan secara istilah itu tasawuf adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana seseorang membersihkan jiwanya, memperbaiki akhlak, mengendalikan hawa nafsu, serta meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah dan perilaku yang baik. Nah, jadi tasawuf itu bukan berarti kita meninggalkan dunia teman-teman, ya. Tapi justru tasawuf itu mengajarkan agar kita tetap menjalani kehidupan dunia, tetapi hati kita itu selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada harta, jabatan ataupun semacam pujian manusia begitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, karena kita sudah mengetahui apa itu tasawuf dan pengertiannya, maka kita akan masuk ke tujuan dari tasawuf. Maksudnya
tujuan untuk mempelajari tasawuf itu apa begitu. Nah, pasti kebanyakan orang itu bertanya, karena mengapa? Karena banyak di kalangan masyarakat itu ada yang belum mempelajari tasawuf itu sendiri. Jadi pasti orang-orang tuh bertanya, lalu kenapa kita harus mempelajari tasawuf itu? Nah, jadi tujuan utamanya adalah tujuan utama untuk mempelajari ilmu tasawuf ini adalah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbaiki hati dan akhlak, teman-teman. Selain itu, teman-teman, tasawuf juga bertujuan, yaitu yang pertama, membersihkan hati dari sifat-sifat buruk. Dan yang kedua adalah eh, menanamkan sifat-sifat terpuji begitu. Dan yang ketiga, mengendalikan hawa nafsu. Dan yang keempat itu meningkatkan keikhlasan dalam beribadah. Dan yang terakhir, yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup menjadi lebih tenang. Nah, teman-teman, jadi ketika teman-teman atau saya sendiri ingin hidup kita itu lebih tenang, lebih cenderung ke hal-hal yang baik, tidak negatif. Nah, salah satunya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah. Begitu, teman. Jadi kalau kita menginginkan hal-hal baik, maka dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sekarang banyak orang yang sukses akan materi tetapi hatinya tidak tenang. Ada yang mudah iri, terus mudah marah, bahkan stres. Karena apa? Karena selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, teman-teman. Nah, disinilah tasawuf itu memberikan solusi, teman-teman, yaitu memperbaiki hati terlebih dahulu. Jadi kalau mau hidup kita tenang, maka perbaikilah hati kita terlebih dahulu, teman-teman. Baik, teman-teman, adapun hubungan antara tasawuf dengan akhlak. Tasawuf dan akhlak ini memiliki hubungan yang sangat erat, teman-teman. Jadi akhlak adalah perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan tasawuf itu berusaha memperbaiki hati sebagai sumber munculnya perilaku tersebut. Jadi akhlak itu perilaku dan tasawuf itu memperbaiki perilaku tersebut, teman-teman. Jadi jika hati seseorang bersih, maka perilakunya juga akan baik. Sebaliknya, jika hati dipenuhi iri, dengki, sombong, dan ria, maka perilakunya itu yang muncul ya buruk, begitu, teman-teman. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik, dan jika ia buruk, maka seluruh tubuh akan buruk. Segumpal daging yang dibicarakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hati kita, teman-teman. Jadi kalau hati kita baik, maka perilaku atau tindakan yang kita keluarkan, yang kita jalankan itu baik, teman-teman. Kalau hati kita buruk, maka perkataan atau tindakan yang kita keluarkan itu, kita jalankan, kita buat itu akan menjadi buruk, teman-teman. Semoga setelah mempelajari tasawuf kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik, ikhlas,
sabar, rendah hati, serta selalu berusaha memperbaiki diri setiap hari. Amin. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.